wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Yudi. Beberapa pertemuan yang lalu kita udah ngebahas tentang hukum-hukum dasar kimia, konsep mol, dan kali ini saya akan ngebahas mengenai masalah komposisi zat atau kadar dan semacamnya. Jadi kita fokus ke sini dulu ya. Di sini yang harus kalian tahu, jadi nanti ketika soal-soal itu bakal banyak menanyakan masalah persen, masalah massa yang terkandung dalam suatu zat atau secara teori. Artinya apa sih, Pak? Artinya gini. Jadi ketika kalau misal kalian lihat produk suatu ciki ataupun biskuit ataupun apa pasti di situ terdapat kadarnya berapa persen, komposisi itu berapa persen, berapa itu kan berapa persen. Nah, itu salah satu dari aplikasi dari persen massa komponen atau kadar zat. Oke ya, kita ngebahas ini dulu. Jadi misalnya gini, untuk ngebahas masalah persen ataupun kadar, misalnya kalian biar terbayang langsung aja kita ke sampel ya. Jadi contohnya misalnya seorang ahli kimia menganalisis terhadap sejumlah sampel zat, ia menemukan bahwa sampel seberat 65 gram tersebut mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Oke. Jadi ada sampel nih, sampel beratnya 65 gram. Katakanlah ada biskuit. Biskuit itu beratnya 65 gram. Jadi di biskuit itu ada apa aja sih ya? Tentu saja ada misalnya ada kalsium ataupun ada semacam karbohidratnya berapa dan lain-lain itu. Maksud saya seperti itu simpelnya ya. Biar agak agak kalian tuh terbayang. Maksud di soal itu seperti apa? Misalnya 65 gram ya sampel ya. Dalam sampel ini 48 gram karbon, 9 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Oke, ya. Ketika kalian jumlahkan 48, 9, 8 udah pasti 65 ya. 48 tambah 9 berapa? 57. 50 tambah 8, 65. Oke ya. Jadi langsung kita jawab persen massa C. Ingat, untuk nyari persen massa, massa si yang bakal dicari, misalnya C di sini ya. Massa C di sini per massa zat ya. Katakanlah massa C kita ketahui 48 gram. Massa zatnya 65 ya udah. 48 per 65 kali 100%. Ya sama dengan 73,85%. Ini simpel kok. Ini kayak seperti hitungan anak SD aja bisa. Next, hidrogen. Misalnya hidrogen kita diketahui bahwa massa hidrogen dalam sampel 9 gram. Ya udah, persen massa hidrogen dalam sampel berapa sih? Ya udah, massa H per massa zat. 9 gram per 65 tadi zat kali 100% sama dengan 13,85%. Dan terakhir, diketahui massa oksigen 8 gram nih, ya kan? Massa zatnya 65 sama tetap nggak berubah. Ya udah 8 per 65 kali 100% sama dengan 12,30%. Ini ketika kalian jumlahkan semuanya ini nih, 73,85, 13,85 tambah 12,30 hasilnya adalah 100%. Berarti dalam zat itu kandungannya 100%. Cuman terbagi-bagi 100% itu 73,85-nya punya C, 13,85-nya punya H dan 12,30-nya punya oksigen. Cara mencarinya seperti ini. Simple banget ya. Itu kalau kita pengen nyari persen massa. Nah, kalian tuh pasti bingung ketika saya nyari masanya berapa, pasti bingung kan? Oke, kita misalnya soal lagi. Gini, analisis sampel. Sekarang persennya diketahuin. Kalau tadi kan persennya dicari, masanya diketahuin. Sekarang persennya diketahuin, masanya yang dicari. Analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, sorry, dan 48% oksigen. Oke. 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Ini kalau dijumlahin udah pasti adalah 100%. Oke. Jika diketahui massa sampel 25 gram, ya kan? Yang tanya adalah tentukan massa dari masing-masing unsur dalam sampel. Dibalik. Yang sebelumnya ditanya persen massanya. Massanya diketahui, massa sampel diketahui, massa zat diketahui, ya kan? Sekarang yang ditanya adalah massa masing-masing unsur sampel. Ya udah, langsung aja persen massa kalsium tadi berapa? 40%. 40 per 100, ya kan? Dikali massa zat.
tersebut 25 gram, ya udah berarti 40% dari 25 berapa sih? Ya 10. Terus karbon 12% nih karbon. Massa C-nya ya udah 12% kali 25 gram, ya udah 12% dari 25 berapa? Ya 3 gram, ya kan? Terus oksigen terakhir 48%. Intinya adalah massa dari oksigen berapa sih di sampel? Ya udah 48% kali 25 sama 12 gram. Ini kalau dijumlah berapa? 25, ya ini ketemunya. Nah, itu maksud saya. Jadi sama seperti soal yang di atas, bedanya kalau yang di atas ini tadi ngebahas masalah persentase, ini persentase 100% dong, ya kan? Masanya juga pasti sama 65, 48 tambah 9 tambah 8 sama dengan 65. Ini kalau ditanya persen massa. Ini yang ditanya adalah massa masing-masing, ya sama aja. Ini sampelnya 25. Massa masing-masing berapa? 40% dari 25, 10. 12% dari 25, 3. 48% dari 25, 12. Ini kalau jumlah adalah 25. So simple kan? So simple, so easy, just for you. Jadi yang ada yang rumit untuk masalah kadar persen massa ataupun massa masing-masing sampel dari kadar dari senyawa tersebut. Oke ya. Nah, terakhir ini kita ngebahasnya nggak usah panjang-panjang masalah kadar. Terakhir ini sekarang secara teoritis. Artinya apa sih Pak bedanya Pak? Nah, bedanya kalau secara teoris rata-rata itu nggak dikasih tahu massanya berapa. Ya, kalau tadi kan massa kadar berapa persen, massanya berapa gram, terus dibandingin sama zat ya. Kalau di secara teoris biasanya cuman diketahuin MR sama AR. Udah berapa persen masanya secara teoritis ya. Nah, bedanya apa sih? Kita langsung buktikan saja. Jadi untuk mencari persen massa dalam senyawa secara teoritis, ini kalau dirumusin sama secara matematis, angka indeks ini artinya apa sih? Banyaknya. Misalnya H2O nih, sampling H2O. H itu ada berapa? Di H2O itu H itu ada berapa banyak? Ada 2. Nah, udah berarti angka indeksnya ada 2 gitu. Misalnya lagi ada metana CH4, ya kan? Angka indeks dari hidrogennya ada berapa? Ada 4. Ya udah 4 kali AR unsur H1. MR senyawa CH4 berapa? C12 H1 kali 4, 16. Artinya persen massa si H dalam CH4 adalah 4 dikali 1 per 16 kali 100%. Jadi deh. Langsung kita aplikasi aja ya. Nih ya, ini persen massa secara teoritis. Beda sama tadi. Maksudnya gimana sih Pak beda? Kalau yang tadi massa sampelnya, massa unsurnya diketahuin, ya kan? Massa unsur sekian, massa sampel sekian, tentukan persen massa, gampang. Yang akhir juga ditanya massa masing-masing. Kadar sampelnya udah ketahuin berapa persen, persennya udah ketahuin. Samplingnya, masanya udah ketahuin, cari masing-masing unsurnya, gampang. Yang terakhir nih, secara teoritis. Nah, misalnya kayak gini langsung ya. Tentukan persen massa unsur CHO dalam senyawa glukosa. Diketahui tuh ARC berapa, H berapa, O berapa. Ya kan? Kalau ditanya ini langkah pertama yang harus kalian lakuin apa sih? Kalian harus cari dulu MR-nya berapa. Ya udah tinggal dijumlah aja. Seperti biasa di materi sebelumnya untuk nyari MR gimana? Banyaknya C berapa? Ada 6 dikali 12. Ditambah banyaknya H ada berapa? 12 dikali 1. Aduh, ada iklan dulu nih ya. Ada iklan dulu ya. Ditambah 6 dikali massa oksigen 16. Ya udah berapa? Totalnya adalah 180. Ya. Nah, ya udah. Kita masuk deh. Yang tanya persen massa C, lihat C. C di sini ada berapa? 6. Akan indeksnya ada 6 kan? 6 dikali ARC. ARC berapa? 12. Oke, 6 dikali 12 per MR tadi udah dicari kan 180. Ya udah, 6 kali 12 per 180 kali 100% karena diminta persen massa, ya udah sama dengan 40%. Next, C udah beres. Sekarang H nih ya, hidrogen. Lihat hidrogen banyaknya berapa? Ada 12 kan? 12 dikali AR. AR berapa hidrogen? 1. 12 dikali 1 per 180 dari mana? MR. Jadi jangan lupa indeks
dikali AR per MR-nya dikali 100% sama dengan 6,7%. Terakhir oksigen, persen massa unsur berapa? Lihat angka indeksnya sini berapa? Ada 6. Ya udah, 6 dikali 16. Dari mana 16 nih? AR-nya. Per MR-nya 180 kali 100% sama dengan 53,3%. Jadi masing-masing persen massa unsur C 40%, persen massa hidrogen 6,7%, persen massa oksigen 53,3%. Artinya apa? Ketika saya total pun ini totalnya adalah 100%. Ya. Jadi untuk persentase massa unsur tuh 100% totalnya. Ya. Oke ya, paham sampai sini ya. Tadi persen massa, sekarang persen massa secara teoritis. Kalau persen massa yang tadi udah jelas. Ada angka pembandingnya. Kalau yang teoritis berarti kalian harus memakai AR dan MR serta angka indeks. Indeksnya berapa? Oke, sampai sini semoga paham. Untuk latihan mungkin saya akan coba maksimal 3 soal saja. Dan hari ini harus dikumpulkan seperti biasa. Jam 12 harus sudah dikumpulkan. Oke, semoga kalian sehat selalu untuk anakku. Dan hari ini adalah hari pembagian rapor PTS. Semoga hasil memuaskan, terutama mata pelajaran kimia. Salam buat keluarga kalian, semoga kita sehat selalu sampai selamanya, terutama wabah ini, sampai wabah ini hilang, kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga secara individu, makan makanan sehat, dan yang terakhir adalah jaga kebersihan, karena semuanya berawal dari kebersihan kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akan posting soalnya, nanti saya lampirkan di Classroom. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.